Kesalahan. Su Yin sudah berdiri di depan lift. Jari telunjuknya segera menekan tombol untuk membukanya. Namun sayang sekali jika lift itu, lama sekali tidak terbuka. Kenapa lama sekali? Umpat Su Yin dengan perasaan campur aduk yang kini dirasakannya. Ia ingin segera pergi meninggalkan hotel itu. Ingin minum untuk menghilangkan rasa kesal yang dia rasakan saat ini. Biarlah jika suaminya akan lebih marah kepadanya. Su Yin sudah tidak peduli sama sekali. Dae Hyun kini sudah berdiri di belakang Su Yin. Dengan santainya merangkul pinggangnya dari belakang. Tak peduli jika ada orang lain yang mungkin akan melihatnya. Dae Hyun, lepaskan. Apa kau ingin semua orang tahu mengenai hubungan kita? Ujar Su Yin sembari menoleh ke belakang. Tangannya berusaha melepaskan rangkulan Dae Hyun di pinggangnya. Kemudian segera masuk ke dalam lift. Dae Hyun terpaksa melepaskan tangannya. Bukannya pergi ia ikut masuk ke dalam lift ketika pintu terbuka. Menerobos masuk ketika pintu hampir tertutup. Untuk apa kau mengikutiku? Ujar Su Yin sembari mendengus. Su Yin merasa geram dengan suaminya. Pria itu sudah menyindirnya, tapi kemudian tidak malu mengikutinya masuk ke dalam lift. Mau kemana? Ujar Dae Hyun dengan santai. Tentu saja pergi dari sini. Untuk apa aku datang kemari di saat kau berpikir dan mengatakan hal buruk tentangku sesuka hatimu? Kini Su Yin berani mengatakannya sembari memandang tajam ke arah suaminya yang sangat keterlaluan. Cari saja wanita lain yang mungkin bisa menuruti semua keinginanmu karena aku tidak akan sanggup melakukannya, ujar Su Yin dengan emosi. Bagaimana mungkin bisa tidak boleh dekat dengan pria lain di saat ia juga butuh bantuan mereka? Jika seperti itu, sudah pasti Su Yin akan stres memikirkannya. Bahkan ketika sedang kuliah juga harus menyimak pelajaran yang diberikan oleh dosen pria. Apakah harus menutup matanya juga? Su Yin terus menggerutu dalam hatinya. Dae Hyun tidak tahan untuk tidak tersenyum ketika melihat Su Yin begitu manis ketika bibir tipisnya yang terus bergerak cemberut naik ke atas. Matanya yang sipit menatap tajam ke arahnya. Ia seperti gadis yang marah karena tidak dibelikan apa yang diinginkannya. Ada apa dengannya? Batin Su Yin sambil memutar bola matanya. Sungguh terlihat sangat membingungkan melihat ekspresi wajah Dae Hyun. Kenapa tersenyum? Ujar Su Yin sembari memicingkan matanya karena kesal Dae Hyun tidak merespon dengan ucapannya yang sudah panjang lebar. Dae Hyun mencondongkan tubuhnya ke depan lalu berbisik di telinga Su Yin. Kau sangat manis jika sedang marah. Su Yin semakin melotot mendengarkannya. Antara tidak mengerti itu sebuah pujian atau hanyalah hinaan yang dilontarkan kepadanya. Tak pernah terbayangkan dalam benaknya ada seseorang yang memujinya di saat mereka. Ting, kini pintu lift terbuka, merek baru saja tiba di lantai 1. Ketika Su Yin hendak keluar, tangannya dicekal dengan sangat erat sehingga membuat langkahnya terhenti. Beruntung tidak ada siapa-siapa di sana karena memang lift itu dikhususkan dipakai untuk para atasan. Sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang memakainya. Apa sebenarnya maumu? Ujar Su Yin sekuat tenaga berusaha terlepas tapi sayang sekali kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan Dae Hyun. Pergelangan tangannya terlalu kecil dan lemah untuk bisa terlepas dari tangan kekar suaminya. Kembalilah ke ruanganku, ujar Dae Hyun. Lantas menekan tombol agar pintu tertutup, lalu lift kembali berjalan menuju lantai atas. Untuk apa aku kembali? Biarkan saja aku pergi, ujar Su Yin. Apa kau tidak ingin meminta maaf? Tukas Dae Hyun dengan alis yang dinaikkan ke atas. Aku tidak mau mendengarkan perkataanmu yang sangat menyebalkan itu, ungkap Su Yin dengan berteriak. Lalu mendorong dada Dae Hyun yang kekar agar sedikit menjauh darinya. Apa kau tidak ingin meminta maaf kepadaku karena sudah berbuat salah? Ujar Dae Hyun mengulangi pertanyaannya sembari mengulum senyum. Tidak, aku tadinya ingin meminta maaf karena kau sangat menyebalkan. Aku tidak akan melakukannya lagi, ucap Su Yin menatap sang suami dengan sorot mata berapi-api. Melihatnya tersenyum membuat dada Su Yin semakin panas karena itu seperti sebuah lelucon. Su Yin sangat marah dan rasanya ingin meledak mendengar sindiran yang lontarkan olehnya sejak tadi tapi sekuat tenaga ditahan karena takut karyawan lain melihatnya. Kalau begitu kau harus dihukum, ujar Dae Hyun sambil mengulum senyum. Melihat istrinya marah seperti itu, ingin dia meraup bibirnya yang tipis. Melumatnya dengan penuh gairah. Jika tidak ingat sekarang sedang berada di lift, Dae Hyun akan benar-benar melakukannya. Aku bahkan tidak melakukan kesalahan tapi kau ingin menghukumku. Su Yin mulai berdecak kesal. Siapa bilang kau tidak memiliki kesalahan, ujar Dae Hyun dengan santai. Memangnya apa kesalahanku? Aku hanya membantu adikmu tapi kau selalu marah. Kau pikir tidak sulit untukku? Menolak permintaan ibumu tidaklah mudah, ucap Su Yin sembari memalingkan wajahnya ke arah lain sambil melipat kedua tangannya di dada. Yang pertama, bukankah sudah kukatakan jika tidak boleh dekat dengan pria manapun tapi kau masih melakukannya? Kedua kau justru salah masuk ruangan orang lain bukannya masuk ke ruangan suamimu, ujar Dae Hyun sembari menghela nafas panjang. Apa kau ingin kejadian yang salah masuk kamar seperti waktu itu terulang kembali? Lanjut Dae Hyun mengingat bagaimana Su Yin hampir dilecehkan oleh JH. Untuk ruangan aku memang lupa. Aku sudah lama tidak datang kemari sehingga aku agak lupa di mana sekarang ruanganmu. Kau juga tidak mengatakannya, ujar Su Yin yang membela diri. Ketiga,
kenapa semalam kau langsung kabur begitu melihatku? Apakah aku ini terlalu mengerikan untuk dilihat? Ujar Daehyun sembari membalikkan tubuh Su Yin ke arahnya. Tentu saja, semalam kau memang terlihat sangat menyeramkan, sahut Su Yin. Kejujuranmu memang patut diberi hukuman yang setimpal, ujar Daehyun sembari mendengus. Kini pintu lift kembali terbuka, kini mereka sudah berada di lantai 10 lagi. Ikutlah, jika tidak ingin hukumanmu semakin berat karena sudah membuatku semakin marah, ujar Daehyun. Umpat Su Yin sambil menggerutu tidak jelas. Namun tetap mengikuti langkah suaminya menuju ke ruang kerjanya. Jika teringat bagaimana sikapnya yang begitu manis dan perhatian ketika Daehyun melakukan video call. Su Yin benar-benar tidak habis pikir dengan sikapnya yang sekarang. Beberapa hari kebelakang, hati Su Yin selalu meleleh ketika mendengarkan kata-katanya yang sangat manis dan membuatnya terbuai hingga obrolan mereka tidak terasa sampai larut malam. Sangat berbeda ketika bertemu seperti ini. Su Yin jadi berpikir jika suaminya memiliki dua kepribadian ganda yang bisa berubah-ubah di lain waktu. Su Yin bergidik ngeri jika sampai hal itu terjadi. Bisa seperti kelinci yang manis dan bisa menjadi harimau yang kelaparan di saat waktu yang berbeda. Bab 347 Hukuman Manis 21+. Daehyun berdiri di pintu, meminta Su Yin agar masuk terlebih dahulu. Lalu ia menutup pintu dan menguncinya, menyimpan kunci di saku bajunya. Kau pikir aku akan kabur? Gerutu Su Yin dengan dahi berkerut, saat melihat Daehyun menggoyangkan kenop pintu untuk memastikan pintu benar-benar terkunci. Untuk berjaga-jaga saja, biasanya kelinci yang terlihat manis justru sangat pandai dalam meloloskan diri, ujar Daehyun. Sudut bibirnya mengembang, mengukir senyuman yang begitu menawan. Su Yin sungguh merasa aneh dengan sikap suaminya kali ini. Mengatakan ingin memberikan hukuman tapi ekspresi wajahnya terlihat sangat senang. Kira-kira hukuman apa yang akan diberikan kepadanya? Cepatlah, katakan hukuman apa yang harus aku kerjakan, ujar Su Yin sambil melangkahkan kakinya menuju meja kerjanya. Su Yin meletakkan tasnya di atas meja lalu membuka sweater yang dikenakannya. Ia juga menggulung lengan ke mejanya, barangkali Daehyun memintanya untuk membersihkan kamar mandi. Itu tidak masalah sama sekali karena dulu ia terbiasa melakukannya. Apa yang akan kau lakukan? Daehyun duduk di tepi meja sembari menautkan kedua alisnya melihat Su Yin yang kini juga melepaskan sepatunya. Kau bilang akan menghukumku, tentu saja aku harus bersiap-siap, ujar Su Yin sambil mencebikkan bibirnya. Aku bahkan baru memikirkan hukuman yang tepat untukmu, ungkap Daehyun dengan ekspresi pura-pura sedang berpikir. Su Yin menyipitkan matanya, seandainya sikapnya tidak menyebalkan hari ini. Ingin sekali Su Yin merasakan pelukan hangat tubuh pria yang kini ada di depannya. Namun itu hanyalah sebuah mimpi yang tertunda. Karena ia harus menunggu Daehyun sampai berubah kepribadian terlebih dahulu. Cepat katakan apa yang harus kukerjakan. Su Yin mulai tidak sabar karena Daehyun tidak juga mengatakannya. Daehyun masih terdiam di tempatnya dengan santai. Kau membuang-buang waktuku saja, gerutu Su Yin. Lalu berbalik membelakangi Daehyun hendak menuju kamar mandi. Daehyun lantas berdiri kemudian dengan gerakan cepat membalikkan tubuhnya Su Yin menghadap ke arahnya. Mencekal kedua tangan istri kecilnya mepet di dinding. Sehingga Su Yin tidak bisa melakukan apapun. Apa yang kau lakukan? Ujar Su Yin dengan mata yang terbelalak lebar. Sudah puas melihat istrinya marah, Daehyun kini mulai merekatkan bibirnya di bibir tipis Su Yin yang rasanya sangat manis. Pikiran Su Yin terasa kosong. Antara ingin menerima atau memberontak. Ia tidak habis pikir jika itu adalah sebuah hukuman. Ciuman dan lumatan Daehyun perlahan membuat Su Yin terbuai. Pikirannya ingin menolak karena masih kesal jika mengingat ucapannya. Namun tubuhnya merespon lain dengan menerimanya. Semakin lama ciuman itu memanas dengan tangan Daehyun yang mulai bergerilya nakal menyusuri area sensitif Su Yin. Tubuh Su Yin semakin lemah tak berdaya. Kakinya terasa lemas hingga tak dapat lagi menopang berat tubuhnya. Jika saja Daehyun tidak menahan pundaknya dengan kedua tangan, mungkin Su sudah merosot ke lantai. Daehyun sungguh membuat batas kesadarannya hampir hilang. Sensasi ciumannya membuat Su Yin menginginkan lebih hanya sekedar itu. Daehyun melepaskan bibirnya lalu menatap nanar Su Yin dengan pandangan yang sudah berkabut. Rambut istrinya kini berantakan dengan baju yang kusut tak beraturan. Kau bilang ingin memberiku hukuman. Tapi apa dengan semua ini? Ujar Su Yin berusaha tersadar dari hasrat yang membara. Menggelengkan kepalanya jika itu adalah sebuah kesalahan. Daehyun tersenyum melihat bagaimana wajah Su Yin yang memerah. Bibirnya yang tipis terlihat memerah dan sedikit bengkak. Ini adalah hukumannya, bisik Daehyun dengan sensual di telinga Su Yin. Lalu mengangkat tubuh mungilnya, hingga Su Yin merasa tubuhnya melayang di udara. Daehyun melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam kamar yang biasanya digunakan untuk melepas lelah di sela kerjaan yang menumpuk. Hukuman, ujar Su Yin ternganga dengan bibir berkedut. Ini adalah hukuman manis yang harus kau tanggung. Daehyun mengedipkan sebelah matanya kemudian menghempaskan tubuh Su Yin dengan pelan di atas ranjang. Rintih Su Yin tatkala Daehyun sudah berada di atas tubuhnya. Daehyun mulai melepaskan satu persatu kancing baju yang membalut tubuhnya. Otot-ototnya yang kekar mulai terlihat begitu menggoda hingga Su Yin tanpa sadar meneguk salivanya.
Apa kau bersiap menjalankan hukuman? Dae Hyun mengerling nakal kemudian mencubit hidung istri kecilnya pelan. Hukuman macam apa ini? Ujar Su Yin sambil mendorong tubuh Dae Hyun agar sedikit menjauh. Nikmati saja karena aku yakin kau akan sangat menyukainya, bisik Dae Hyun. Melakukan aksinya kembali dengan memberikan efek sentuhan menggunakan bibirnya di leher hingga tulang selangka Su Yin. Su Yin refleks menggeliat manja dengan kedua tangan yang meremas punggung Dae Hyun untuk melampiaskan semua rasa yang kian membara. Sayang, tidak bisakah kau melakukannya nanti di rumah? Ini bahkan masih pagi dan kita berada di tempat kerja, ucap Su Yin dengan nafas yang tersengal di bawah hasratnya yang semakin tidak terkendali. Tenanglah, tidak akan ada yang mengganggu kita, ucap Dae Hyun tanpa menghentikan apa yang dilakukannya. Tangannya mulai membuka satu persatu kancing kemeja Su Yin. Sudah sejak tadi berusaha menahan keinginannya karena melihat Su Yin yang terus marah. Seolah-olah itu adalah sebuah godaan untuk merayunya. Dae Hyun, aku mohon nanti saja, rengak Su Yin dengan pandangan berkabut. Pikirannya masih berjalan dengan benar. Tidak ingin mengambil resiko besar jika mereka sampai kepergok. Tidak bisa, kau sudah berhasil membuatku marah. Bukankah kau tadi yang mengatakan ingin segera menjalankan hukuman ini? Dae Hyun mulai memainkan dua buah benda kenyal yang begitu memikat. Su Yin tak mampu lagi untuk menjawab karena pikirannya terasa melayang ke langit ketujuh. Tubuhnya terus menggelinjang, bergerak manja dengan mata yang kini tertutup rapat. Tangannya mencengkram erat seprai ketika Dae Hyun memainkan area sensitifnya. Lenguhan dan rintihan terdengar sangat seksi keluar dari bibirnya. Dae Hyun semakin ingin membawa Su Yin melayang di udara dengan sentuhan manis yang akan dilakukannya. Alam bawah sadarnya sudah tidak memperdulikan jika mereka ada di hotel. Suara lenguhan membuat suasana ruangan yang tadinya tenang kini terlihat semakin hidup. Dengan adanya dua insan yang sedang memadu kasih, Dae Hyun ingin menciptakan sensasi tersendiri karena tidak pernah melakukannya di kamar yang ada di ruangannya. Meskipun dulu mereka pernah menempatinya namun mereka tidak melakukan apapun. 1 jam sudah berlalu mereka menyatukan cinta yang kian membara. Kini Dae Hyun menghempaskan tubuhnya di sisi Su Yin. Sayang sekali tadi pagi tidak sarapan. Jika saja akan menghukum Su Yin dengan hukuman manis seperti ini pasti dirinya akan makan lebih banyak agar lebih bertenaga. Bab 348 Siapa yang datang? Su Yin masih berbaring melepas lelah dengan lengan Dae Hyun yang digunakan sebagai bantalan. Otaknya belum bisa berpikir jernih dengan apa yang baru saja mereka lakukan di pagi hari. Bagaimana dengan hukuman yang aku berikan? Apa kau menyukainya? Dae Hyun mengubah posisinya dari telentang menjadi miring. Tangannya terulur menyingkirkan anak rambut yang berantakan di wajah cantik yang mampu membuatnya selalu menginginkannya. Mana ada hukuman semacam ini? Su Yin mencebikkan bibirnya tapi sorot matanya bersinar, menunjukkan jika dia menikmati pagi ini. Itu adalah hukuman terbaru yang akan aku berikan jika kau nakal, ujar Dae Hyun sembari terkekeh. Kalau begitu aku akan membuatmu marah sepanjang waktu, ujar Su Yin sambil mencubit pinggang Dae Hyun yang pura-pura merintih kesakitan. Tidak masalah, sepanjang waktu aku akan menghukummu. Dae mencubit hidung Su Yin karena merasa gemas. Su Yin memandang ke arah jendela. Samar-samar terlihat matahari yang semakin cerah bersinar. Pergilah mandi terlebih dahulu. Ini sudah siang, aku tidak ingin ada yang datang, ujar Su Yin. Baiklah, kenapa kita tidak mandi bersama agar mempersingkat waktu? Tidak, aku tidak akan melakukannya. Su Yin segera menjauhkan tubuhnya. Maksudku, kau mandi di dalam dan aku di luar, ujar Dae Hyun. Menggelengkan kepalanya karena istri kecilnya pasti sudah berpikiran yang tidak-tidak. Baiklah, Su Yin beringsut menepi ke sisi ranjang sambil menahan nyeri bagian tertentu di tubuhnya. Tanpa pikir panjang Su Yin segera masuk ke kamar mandi sebelum Dae Hyun menginginkannya kembali. Dirinya harus cepat mengganti pakaiannya. Setelah 15 menit kemudian, mereka sudah selesai mandi. Dae Hyun sudah mengenakan bajunya sedangkan Su Yin masih duduk di depan cermin untuk mengeringkan rambutnya yang basah. Sepertinya setiap pagi harus seperti ini agar membuatku lebih bersemangat, ujar Dae Hyun sembari menatap Su Yin di pantulan cermin. Aku tidak mau lagi, ucap Su Yin sambil mengulum senyum. Tok, tok, tok. Terdengar bunyi ketukan pintu dari luar ruangan. Siapa itu? Su Yin sontak bangkit berdiri. Mengambil bajunya yang berserakan di ranjang. Dengan cepat memakai semuanya karena ketakutan. Tidak usah terburu-buru, tidak akan ada yang berani masuk, ujar Dae Hyun dengan santai. Ia meraih ponselnya yang berada di atas meja. Lalu mencari nomor yang akan dihubungi olehnya. Asisten Chang, tolong lihat siapa yang berada di luar. Katakan padanya jika aku sedang sibuk sehingga tidak ingin diganggu, ujar Dae Hyun yang berbicara dengan seseorang di telepon. Baik, Tuan. Setelah berbicara singkat, Dae Hyun mematikan sambungan telepon. Ketukan pintu terus terdengar hingga Su Yin merasa khawatir jika itu adalah Park Ji-hun. Ia merasa malu jika ketahuan oleh ayah mertuanya. Sayang, siapa sebenarnya yang berada di luar? Kenapa tidak berhenti juga? Ujar Su Yin yang sedang mengeringkan rambutnya. Bajunya sudah dipakai meskipun kusut dan berantakan. Bagaimana jika yang berada di luar adalah ayah? Imbuhnya sambil membalikkan tubuhnya ke arah Dae Hyun. Tidak mungkin,
Itu pasti hanya seorang karyawan saja, ujar Daehyun. Tidak mungkin jika itu adalah karyawan. Mereka tidak akan berani mengetuk pintu sesering itu, ujar Suyin sembari menggigit bibir bawahnya. Ia memiliki firasat buruk tentang ini. Tetaplah di sini, aku akan keluar sebentar. Daehyun mengusap pundak Suyin terlebih dahulu sebelum melangkahkan keluar dan menutup pintu rapat-rapat. Sebenarnya di mana asisten Chang? Bukankah aku sudah mengatakan jika sedang sibuk? Gerutu Daehyun sambil terus melangkah. Dilihatnya benda yang melingkar di tangannya. Sekarang sudah pukul 9. Ternyata lumayan lama mereka di dalam hingga tidak sadar. Daehyun merogoh kunci dari saku celananya kemudian segera membuka pintu. Ibu. Daehyun begitu terkejut melihat ibunya dan Airi ada di depan pintu. Ada juga Chang Yuan yang berada di belakang mereka, sepertinya sudah berusaha mengatakan tapi tidak berhasil. Daehyun, sebenarnya apa yang kau lakukan? Kenapa lama sekali keluarnya? Ujar Ni Park sembari menautkan kedua alisnya. Aku memang sedang agak sibuk memeriksa laporan keuangan bulanan, Bu. Itu membutuhkan konsentrasi tinggi sehingga aku tidak ingin diganggu, ujar Daehyun. Ada apa kalian datang kemar? Daehyun merasa curiga dengan kedatangan mereka. Memangnya kenapa? Apakah tidak boleh ibu berkunjung ke hotel ini? Kami tadi hanya kebetulan lewat dan tiba-tiba kami ingin mampir. Apa kau tidak mengizinkan kami masuk? Ujar Ni Park karena Daehyun justru menutup pintu dari luar. Tidak, hanya tidak biasanya saja berkunjung kemari. Sebisa mungkin Daehyun bersikap santai dan tidak gugup. Jangan sampai ibunya merasa curiga. Di mana Suyin? Apa dia sedang sibuk? Hari ini ibu ingin mengajaknya berbelanja, ujar Ni Park. Daehyun menggaruk kepalanya bagian belakang dengan jantung yang berdebar. Ragu mengatakan apa yang sedang dilakukan Suyin saat ini. Dia ada di dalam, Bu. Sedang membantuku memeriksa laporan. Kalau begitu biarkan ibu masuk dan bertemu dengannya. Semalam dia sangat terburu-buru sehingga ibu belum sempat berbicara dengannya. Ni Park melangkahkan kakinya tidak peduli dengan Daehyun yang berada tepat di depan pintu untuk menghalanginya. Lalu membuka pintu, sedangkan Airi terus mengikutinya di belakang. Suyin, apa kau sibuk? Begitu masuk pandangan Ni Park langsung tertuju kepada seorang gadis yang tengah duduk di sofa sambil memeriksa beberapa kertas di tangannya. Suyin lantas berdiri dan membungkukkan tubuhnya sedikit. Aku hanya membantu Tuan Daehyun memeriksa semua berkasnya agar tidak terlewatkan, ujar Suyin sambil tersenyum tipis. Kau tampak sangat sibuk sekali, timpal Airi. Dengan santai memandang ke arah Suyin. Tak dapat dipungkiri setiap melihat Suyin entah kenapa ingin marah. Daehyun mengikuti mereka masuk karena takut jika sampai mereka membuat masalah. Airi kerap melakukan sesuatu yang menimbulkan masalah. Namun ia bisa bernafas dengan lega karena Suyin ternyata sudah keluar dari kamar. Sepertinya Chang Yuan yang meletakkan tumpukan berkas di sana karena seingatnya, Daehyun tidak menaruh apapun di meja. Memang Chang Yuan sangat bisa diandalkan dalam segala hal. Suyin menyembunyikan tangannya yang gemetar di balik punggungnya. Jantungnya berdetak kencang kali ini. Ini rasanya lebih mengerikan daripada ketahuan Daehyun ketika semalam melihatnya memapah Kim Soo-hyun. Untunglah Suyin tadi cepat-cepat keluar meskipun kakinya masih bertelanjang. Ia tadi terburu-buru sehingga tidak sempat mengenakan sepatu. Suyin, di mana sepatumu? Ujar Airi sambil menyipitkan matanya ketika melihat kaki Suyin yang tanpa alas. Sebisa mungkin berusaha untuk tidak emosi sesuai permintaan Ni Park kepadanya. Bab 349 Ranjang yang Berantakan. Suyin gelagapan pasalnya tadi tak ada kepikiran untuk mengambil sepatunya terlebih dahulu. Ah, sepatuku ada di bawah meja. Aku memang sengaja melepaskannya karena ukurannya kekecilan sehingga membuatku tidak nyaman, ujar Suyin menggerakkan kakinya. Menyembunyikan satu kakinya di belakang kaki yang lain. Coba sini ibu lihat kakimu pasti terluka, ujar Ni Park. Ia sudah menganggap Suyin seperti anak kandungnya sendiri apalagi dirinya yang tidak memiliki anak perempuan semakin menyayanginya. Tidak apa-apa, Bu. Aku hanya baru memakainya sebentar, tolak Suyin. Ia sudah kalau begitu hari ini ikut kami berbelanja. Ibu akan membelikan sepatu atau apapun yang kau inginkan, ajak Ni Park dengan wajah berbinar. Akhirnya ada alasan untuk mengajak Suyin keluar. Airi menyipitkan matanya. Kedatangannya kemari ingin mengetahui apa yang dilakukan suami dan sekretarisnya. Bukan justru mengajaknya ikut berbelanja setelah ini. Bukankah tadi ibu mengatakan jika ingin berbelanja berdua saja? Ucap Airi. Sekarang mungkin bisa bersikap baik dengan Suyin karena ada Daehyun di sana. Namun Airi tidak yakin akan bersikap seperti itu terus hingga nanti. Maaf Bu, tapi aku juga sudah lama tidak bekerja sehingga tidak enak dengan karyawan lain jika aku keluar di saat jam kerja, ungkap Suyin dengan halus. Ia menyadari ketidaksukaan Airi begitu terlihat di matanya. Padahal bukan itu sebenarnya yang Suyin khawatirkan. Itu karena kakinya terasa sakit akibat apa yang mereka lakukan tadi. Suyin tidak yakin jika melangkah dengan benar. Ketika berjalan ke sofa saja harus menahan nyeri. Tidak masalah, biarkan Daehyun yang mengurusnya nanti. Jika belanja beramai-ramai justru lebih menyenangkan, ujar Ni Park sambil memandang kedua menantunya dengan tatapan bersinar. Tapi Bu, aku banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan.
Jika Su Yin pergi, siapa yang akan membantuku? Sergah Daehyun. Diliriknya sekilas istri kecilnya yang tampak berdiri dengan gelisah dengan memainkan jemarinya serta kaki yang tidak berdiri dengan tegap. Ia baru ingat jika tubuh Su Yin akan memar setelah menyatukan cinta dengannya. Kau meminta asisten Chang saja yang membantu, ujar Ni. Park, tak memperdulikan sama sekali ucapan putranya. Asisten Chang memiliki pekerjaan sendiri yang harus diselesaikan, Bu. Daehyun sebisa mungkin menghalangi ibunya membawa pergi Su Yin. Daehyun merasa kasihan jika Su Yin pasti akan tersiksa jika belanja dengan ibunya yang biasanya akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Hanya sesekali saja tidak apa-apa. Lagi pula ini sebagai ucapan terima kasih karena Su Yin sudah menghabiskan banyak waktu untuk Kim Su Hyun, ujar Ni. Park yang melakukan 1000 alasan agar bisa membawa pergi calon menantunya. Daehyun mendesah pelan, selalu saja Kim Su Hyun yang menjadi alasannya. Tanpa memperdulikan Daehyun yang terus melakukan protes, Ni. Park penasaran dengan ruangan putranya karena memang jarang sekali berkunjung ke sana. Ia berkeliling sambil melihat-lihat ornamen yang menempel di dinding. Kesempatan itu juga diambil Airi karena merasa penasaran dengan kamar yang biasa ditempati oleh Daehyun jika lembur. Airi tadi memang sengaja mengajak Ni. Park mampir ke hotel untuk memastikan rasa curiganya selama ini. Su Yin dan Daehyun saling beradu pandang ketika mengikuti tamu yang tidak diundang datang ke ruangan mereka. Daehyun hanya diam saja karena tidak mungkin mengusir ibunya dari ruangannya. Ia hanya merasa curiga jika kedatangan ibunya karena hasutan Airi. Bibir Su Yin ingin berucap ketika Ni. Park berjalan mendekati kamar yang tadi mereka pakai. Namun ada sesuatu yeseng menyangkut tenggorokannya sehingga tidak ada suara yang keluar dari bibirnya. Su Yin hanya bisa pasrah jika sampai mereka ketahuan. Ni. Park membuka pintu kamar, membuat Su Yin dan Daehyun kembali saling berpandangan. Ranjang itu masih berantakan karena tadi Su Yin tidak sempat merapikannya. Spraynya tak beraturan serta selimut yang tergeletak di lantai. Beruntung tidak ada pakaian Su Yin yang tertinggal. Kenapa kamar ini berantakan sekali seperti baru ditempati? Ujar Airi dengan dahi berkerut. Aku tadi tiduran sebentar karena masih ngantuk. Semalam aku harus tidur sampai larut karena mencarimu, ujar Daehyun dengan datari. Kedua tangannya terlipat di dada. Maaf, aku semalam merepotkan, ujar Airi. Ia tahu jika sorot mata Daehyun ketika memandangnya sudah berbeda. Sudah tidak ada kepedulian lagi di matanya. Namun Airi harus tetap bertahan demi apapun agar hidupnya kelak tidak perlu bekerja keras. Kenapa tidak mengajak Jo Yeon Ho bersama kalian? Ujar Daehyun untuk mengalihkan pandangan mereka dari kamar itu yang memang membuat mereka merasa curiga. Dia tidak mau, sahut Ni. Park, Daehyun mendesah pelan mengingat bagaimana putranya marah. Setelah pulang dari bekerja, nanti ia akan mencoba berbicara dan semoga saja berhasil membujuknya. Daehyun sudah mendapat informasi dari pengacaranya jika persidangan kemungkinan besar akan dilakukan minggu depan. Sebelum persidangan setidaknya dirinya sudah bisa membuat Jo Yeon Ho dekat dengannya kembali. Baginya akan sangat sulit jika mereka sampai berjauhan. Tak pernah terpikirkan olehnya jika sampai hak asuh jatuh di tangan Airi. Apapun akan dilakukan olehnya agar Jo Yeon Ho tinggal bersamanya. Airi, sebaiknya kita pergi sekarang karena matahari sudah mulai naik. Sepertinya sudah cukup berada di sini, ajak Ni. Park yang tidak menemukan apapun yang baginya mencurigakan. Airi menghentikan langkahnya padahal ia baru saja hendak ke dalam untuk memeriksa lemari yang ada di sana. Ia sangat penasaran dengan apa isinya. Baiklah, Bu, ujar Airi, lalu menutup pintu kembali. Su Yin terpaksa menuruti permintaan ibu mertuanya ikut bersama mereka berbelanja. Sebelum berangkat Su Yin memandang Daehyun dengan tatapan memohon. Kakinya sungguh terasa sakit karena sepertinya memar setelah penyatuan cinta tadi. Bu, sebaiknya lain kali saja Su Yin ikut, sergah Daehyun. Tak tega melihat Su Yin yang meringis. Su Yin memang terbiasa akan mengalami memar di beberapa bagian di tubuhnya. Karena tubuh Daehyun terlalu besar dibandingkan dengan ukuran tubuhnya yang mungil. Tidak bisa, sekarang juga kami akan berangkat, tolak Ni. Park tetap bersikeras. Daehyun hanya bisa menghela nafas panjang melihat ibunya yang sudah menggandeng tangan Su Yin agar ikut bersamanya. Su Yin, maukah kau menemani ibu? Ujar Ni. Park dengan tatapan memohon. Tapi, bukankah ibu akan berbelanja bersama Nona Airi? Ujar Su Yin. Kau juga harus ikut bersama kami karena ibu ingin memberikan kejutan untukmu, ucap Ni. Park sebisa mungkin membujuk Su Yin agar tidak menolak untuk ikut. Setelah perdebatan cukup panjang dengan berbagai alasan, pada akhirnya Su Yin mengalah juga untuk ikut bersama mereka. Daehyun juga tidak bisa berbuat apa-apa karena ibunya bukan tipe wanita yang mudah dibujuk. Bab 350 ingin cucu perempuan. Daegu Mode Outlet. Setelah 30 menit perjalanan akhirnya mereka tiba di pusat perbelanjaan barang-barang mewah. Mereka tidak menggunakan supir karena Airi mengemudikan sendiri mobilnya. Su Yin dan Ni. Park duduk di kursi belakang. Membuat Airi merasa kesal karena sudah seperti supir. Bahkan sepertinya ibu mertuanya tadi lupa kenapa mereka datang ke hotel. Niatnya hanyalah untuk sekedar mencari tahu. Tapi sebaliknya Ni. Park malah mengajaknya ikut berbelanja. Padahal gadis kampungan itu sangat tidak cocok datang bersama mereka.
Namun Airi hanya bisa menggerutu di dalam hatinya. Airi sejak tadi mengamati pakaian yang dikenakan Su Yin dari kaca spion. Modelnya memang terlihat biasa, tapi Airi tahu jika bajunya cukup mahal. Tidak mungkin gadis seperti Su Yin yang sedang menempuh pendidikan menghamburkan uang banyak hanya untuk membeli baju. Sungguh membuat Airi semakin merasa curiga. Ia tidak pernah percaya jika Su Yin mencintai Kim Soo Hyun. Sebelum Dae Hyun menceraikannya, ia akan mencari tahu segalanya. Harus membuktikan jika apa yang dikhawatirkannya memang benar sebelum dirinya terhempas dari keluarga itu. Sekarang sudah sampai, ayo keluar, ajak Ni Park pada Su Yin yang duduk di sebelahnya. Ia terlebih dahulu keluar dari mobil. Su Yin menggeser bokongnya yang terasa nyeri perlahan. Air mata mulai mengembun dari kedua bola matanya. Namun sebisa mungkin ditahan agar tidak keluar. Airi keluar sambil melepas kaca hitam yang tadi bertengger di matanya sambil terus melangkah. Su Yin, cepatlah. Kenapa jalanmu lambat sekali seperti siput? Gerutu Airi yang sudah mulai emosi karena Su Yin tertinggal beberapa meter di belakang mereka. Airi, sabarlah. Mungkin kaki Su Yin memang sakit sehingga tidak bisa berjalan dengan cepat, ujar Ni Park. Maaf, ujar Su Yin sembari meringis menahan nyeri di selangkangannya. Tidak usah buru-buru. Ni Park berhenti lalu mengulurkan tangannya untuk menggandeng pergelangan tangan Su Yin. Sekuat tenaga Su Yin berusaha untuk bisa berjalan dengan cepat dan sebisa mungkin biasa saja agar tidak ketahuan. Su Yin rasanya ingin membuat perhitungan kepada suaminya. Jika saja suaminya sabar menunggu hingga sampai mereka di rumah, tidak mungkin dirinya akan bermasalah seperti ini. Ni Park memang sengaja mengajak Su Yin bersama mereka karena menurutnya dia sangat menyenangkan jika diajak berbelanja. Selalu memberikan bagaimana saran yang cocok mengenai model baju yang dikenakan wanita seusianya. Su Yin, di mana kau tinggal? Ibu dengar kau hanya memiliki seorang ayah tapi sekarang sudah ke Pulau Jeju. Ujar Ni Park di sela memilih toko yang akan mereka kunjungi. Aku tinggal di kontrakan, Bu, sahut Su Yin terbata. Ia kerap merasa bingung jika ditanyakan mengenai tempat tinggalnya saat ini. Kenapa kau tidak tinggal di hotel saja? Kim Soo Hyun pasti tidak akan masalah jika kau mau, ujar Ni Park. Tidak perlu, Bu. Jika aku tinggal di hotel maka aku merasa tidak enak kepada karyawan lain. Rasanya kebaikan Tuan Dae Hyun sudah terlalu banyak. Aku sangat bersyukur sekarang menjadi sekretarisnya dan diizinkan untuk kuliah lagi, ungkap Su Yin dengan senyuman tipisnya. Bukan hanya itu saja, aku juga sudah menjadi istrinya, imbuh Su Yin dalam hati. Mana mungkin berani mengatakannya secara terus terang. Tentu saja tidak masalah. Kau sebentar lagi akan menjadi adik iparnya sehingga tidak usah merasa sungkan. Jika dia suka marah-marah tolong maafkan dia. Dia memang tipe pria yang lebih pendiam daripada Kim Soo Hyun. Susah jika diajak bercanda. Ni Park menceritakan sedikit bagaimana sifat Dae Hyun. Kepala Su Yin terasa pusing ketika mendengar Ni Park mengatakan dirinya selalu calon menantu. Bu, kita masuk ke sini dulu, seru Airi yang sudah masuk ke dalam toko baju yang branded dan harganya bernilai fantastis. Ia masuk terlebih dahulu karena tidak tahan mendengar obrolan mereka yang membuatnya semakin muak. Ni Park terus menggandeng lengan Su Yin sampai memasuki toko. Jujur saja ketika melihat siapa pakaian yang terlihat bagus ingin sekali Su Yin memilikinya. Tapi dirinya sadar membawa uang pun tidak. Meski ada kartu ATM yang diberikan padanya untuk berbelanja dan keperluan kuliah, mana berani Su Yin mengeluarkannya di depan ibu mertuanya. Tak akan ada orang yang percaya jika Su Yin memiliki uang yang banyak. Su Yin, pilihlah yang kau mau. Ni Park menyadarkan Su Yin dari lamunannya. Tidak usah, Bu, tolak Su Yin. Ini adalah kedua kalinya diajak berbelanja oleh ibu mertuanya. Su Yin merasa tidak enak hati jika selalu membelikan barang-barang mewah. Tidak usah sungkan karena kau sudah ibu anggap seperti putri ibu sendiri. Dulu ibu sangat memimpikannya seorang putri ketika Kim Soo Hyun lahir. Namun ternyata dia adalah seorang pria, ujar Ni Park sembari terkekeh. Semoga saja kelak ibu memiliki cucu seorang perempuan, ucap Su Yin. Kalau begitu segeralah menikah dengan Kim Soo Hyun agar ibu segera mendapatkan cucu perempuan, bisik Ni Park di telinga Su Yin. Su Yin termangu mendengarnya. Ia menyesal karena sudah salah bicara. Seharusnya tadi tidak usah mengatakan hal itu sehingga Ni Park tidak akan terpancing. Su Yin bahkan lupa jika belum menjawab pernyataan cinta Kim Soo Hyun. Untuk menolaknya rasanya tidak sanggup karena tidak ingin menyakitinya. Tapi jika terlalu lama hubungan mereka seperti ini maka kemungkinan Kim Soo Hyun kelak akan merasa lebih tersakiti. Su Yin sungguh merasa pusing jika memikirkannya. Andaikan saja tidak terjadi kecelakaan itu, pastilah sekarang Kim Soo Hyun sudah mengetahui jawabannya. Bibir Su Yin terasa keluh jika harus mengatakannya lagi. Su Yin, kenapa kau melamun terus? Apa kau merasa tidak enak badan? Ujar Ni Park karena sejak tadi mengamati Su Yin selalu termenung. Tidak, Bu, aku baik-baik saja, sanggah Su Yin dengan cepat. Segera berdiri dari duduknya kemudian mengikuti langkah Ni Park. Kalau begitu segeralah menikah agar kau tidak perlu bekerja dan ada yang mengurusmu, ujar Ni Park dengan sengaja memancing reaksi Su Yin. Tentu saja nanti, aku akan menikah, balas Su Yin dengan terbata.
Sungguh terasa berat lidahnya ketika harus mengatakannya. Ia bahkan sudah menikah dan dalam hidupnya Su Yin hanya ingin menikah sekali. Menua bersama orang yang dicintainya. Kalau begitu akhir pekan ini ibu akan mengajakmu untuk makan malam, ujar Ni Park dengan senyuman penuh arti. Su Yin hanya menautkan kedua alisnya tanpa menjawab ataupun menolaknya. Ia tidak ingin memikirkan apapun yang direncanakan ibu mertuanya. Jika memang benar nanti akan mengundangnya, Su Yin akan mencari alasan untuk tidak datang. Mereka kemudian melanjutkan memilih baju ke berbagai toko yang ada di sana. Ni Park juga mengajak Airi dan Su Yin untuk berbelanja tas dan sepatu. Selanjutnya bab 351 tidak boleh ada yang mendekatinya.